bergabung di agenda Ngopi Seruput yang diadakan oleh Juris Police Institute. Sebagai informasi, Ngopi Seruput adalah singkatan dari Ngobrol JPI seputar akar rumput, di mana JPI berusaha untuk terus menghadirkan diskusi-diskusi menarik terkait dengan kasus-kasus yang sedang diperbincangkan saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat Allah lah kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bersama-sama diskusi pada pagi hari ini dengan tema yang sangat menarik, yaitu tentang pengesahan RUU Perampasan Aset. Tak lupa juga sholawat berserta salam kita akan haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang juga membawa kita dari zaman yang gelap karena tidak ada ilmu kepada zaman yang terang benderang dengan penuh keilmuan seperti saat ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai diskusi kita pada pagi hari ini, izinkan saya terlebih dahulu membacakan atau memperkenalkan profil dari pembicara kita pada pagi hari ini. Pembicara kita pada pagi hari ini adalah Bapak Pahrur Dalimunte. Beliau adalah seorang pengacara sekaligus pakar hukum di bidang kejahatan terorganisir, khususnya pencucian uang. Berkat keahlian beliau, Pak Pahrur kerap diminta menjadi expert dalam berbagai lembaga internasional, antara lain beliau menjadi satu-satunya pengacara asal Asia Tenggara yang didaulat menjadi expert dalam penyusunan Global Crime Index yang diadakan oleh The Global Initiative Against Transnational Organized Crime di Switzerland. Beliau juga menjadi expert kejahatan ekonomi pada NGO internasional Basel Institute on Governance. Bahkan beliau juga menjadi konsultan dalam penyusunan modul tindak pidana perdagangan orang di Indonesia yang diadakan oleh International Organization for Migration. Karena segudang pengalamannya, beliau juga kerap dimintai pendapatnya oleh media nasional, seperti halnya televisi, media cetak maupun media elektronik lainnya, untuk membahas kasus-kasus besar yang menarik perhatian publik seperti halnya kasus Indra Kents, kasus Doni Salaman, kasus Rafael Alun Trisambodo, dan berbagai kasus rekening gendut yang melibatkan para pejabat di tanah air. Saat ini kita diberi kesempatan untuk lebih dekat berinteraksi dengan narasumber yang luar biasa ini, yaitu dengan media Zoom yang kita balut dengan agenda Ngopi Seruput menggunakan tema mengapa harus undang-undang perampasan aset, optimalisasi pengembalian kerugian negara dari tindak pidana ekonomi. Baik, selamat pagi Pak Pahrur, apa kabar? Pagi Mbak Siti Nurhalimah. Iya. Senang sekali Pak Pahrur meluangkan waktunya untuk diskusi di agenda JPI Juris Police Institute. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Terima kasih atas undangannya. Semoga kita sama-sama sharing di sini, sama-sama dapat ilmu ya. Baik, langsung saja nih Pak. Karena kan yang kita dengar, yang kita ketahui bahwa Menko Polhukam bersama dengan Kemenkumham, Polri, dan juga Kejaksaan saat ini ditugaskan oleh Presiden untuk membahas RUU Perampasan Aset. Sebenarnya seberapa penting sih Pak RUU atau Undang-Undang Perampasan Aset ini harus disahkan? Oh, ini langsung tanya jawab ya? Atau adakah materi yang ingin Bapak sampaikan terlebih dahulu? Kita Oh, dengan enggak. senang hati Bapak. Lebih enak tanya jawab sih. Jadi Oh ya, namanya baik. juga di warung kopi ya. Jadi RUU-nya, jadi gini, RUU ini kan sebenarnya pembahasannya sudah ada sejak tahun 2010 ya. Dan naskah akademiknya selesai di 2012, kemudian berubah lagi di 2015. Draft pertama itu sebelum ada naskah akademik sebenarnya pemerintah sudah pernah buat, ini aneh juga, jadi ada draft dulu baru naskah akademik itu tahun 2010 kalau nggak salah. Nah, isinya kalau dibanding dengan draft yang terakhir itu agak ngawur. Teman-teman udah dapat file yang terakhir atau enggak? Atau ini baru tahu judulnya bahwa ini RUU Perampasan Aset, tapi isinya apa, bentuknya gimana, udah tahu belum?
Kalau di internet sudah ada ya Pak draft, judulnya sih draft final. Tanggal Sebentar, tanggal berapa? yang tersebar di internet biasanya yang 2002, 2010. Tapi coba cek lagi deh. Atau 2019 kalau nggak tahu. Oh, ini 2019. Berarti belum yang 2019. terbaru ya Pak? Ya. Ini aku kirim nanti yang terbaru. Ini 2002, 2022, November 2022. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sekilas gambaran ya biar pada kita melek gitu ya. Penting atau tidak, kita harus tahu dulu isinya gimana. Mungkin teman-teman sebelumnya pernah tahu bahwa ada kasus First Travel, kasus Indra Kents, kasus Doni Salmanan. Ya, pernah dengar ya? Nah, sebentar, ini pendengarnya atau pesertanya mahasiswa, profesional, lawyer atau dari pemerintah atau gabungan? Gabungan Pak. Oke. Rata-rata sih pada di bidang hukum Iya. kebanyakan. Hmm. Jadi kalau RUU perampasan aset yang ada sekarang itu disahkan, itu apa yang selama ini jadi pembahasan misalnya di kasus first travel, ini kenapa yang rugi jamaah, kenapa yang dapat yang merampas negara dan diserahkan kepada negara? Itu kan pertanyaannya. Yang kedua, Indra Kents. Memang pasal yang didakwakan saat itu ada judi online. Tapi ini yang rugi puluhan ribu trader ya. Kenapa aset yang dirampas dari Indra Kents justru dirampas untuk negara? Begitu juga di kasus Doni Salmanan. Nah, kalau draft yang terakhir ini disahkan, maka semua perkara-perkara sejenis ini itu hartanya hanya bisa dirampas untuk negara. Jadi ini resikonya kalau ini disahkan, maka untuk perkara-perkara sejenis ini, jika menggunakan RUU perampasan aset, maka yang dapat untung adalah negara. Walaupun yang rugi masyarakat, walaupun yang rugi publik, bukan negara. Itu yang pertama. Jadi ini RUU, kalau di Undang-Undang Pencucian Uang, harta yang diperoleh dari pencucian uang itu dirampas dan kemudian bisa dua opsi. Satu dikembalikan kepada yang berhak, yang kedua bisa dirampas untuk negara. Jadi masih dimungkinkan dua ini. Dari jurisprudensi, kemungkinan yang untuk dirampas untuk negara jika itu adalah hasil tindak pidana dari korupsi, narkotika, dan seterusnya. Tapi tindak pidana lain kan di TPPU itu ada lebih dari 28 tindak pidana pokok yang menjadi tindak pidana asal tindak pidana pencucian uang. Itu tindak pidana lain, maka yang digunakan adalah dikembalikan kepada yang berhak. Tapi kalau menggunakan RUU perampasan aset, maka yang berhak menerima hasil sitaan dan rampasan adalah negara. Ya. Nah, Dari tadi pertanyaannya nih, ini kenapa sekarang gembar-gembor untuk perlu nih RUU perampasan aset? Memang ya kita tidak bisa nafikan bahwa ide untuk mendorong RUU ini disahkan gara-gara kasus Rafael. Gara-gara dorongan publik. Namun sayangnya publik tidak tahu isinya apa. Yang penting pokoknya RUU perampasan aset. Sahih lah pokoknya. Gitu kan. Ya, kalau udah ada RUU ini nanti negara nggak sulit-sulit lah ngerjain orang seperti Rafael. Seperti siapa lagi kemarin yang dari Bea Cukai Makassar, polisi di Medan. Simple, gampang. Itu kan yang ada di persepsi publik. Nah, pertanyaannya apakah demikian atau enggak? Ya. Nah, makanya saya senang kalau di sini ada lebih dari satu perspektif gitu ya, bukan hanya dari pemerintah, ada mahasiswa, juga ada lawyer. Karena di sini pertempurannya lumayan hebat. Ini undang-undang yang merubah tatanan hukum kita. Kalau sampai ini disahkan, ini merubah drastis. Jadi undang-undang ini menggabungkan hukum perdata dan hukum pidana
kemudian menggabungkan civil law dengan common law. Memang secara historis ini dari common law. Makanya kalau kita pakai hukum kita untuk membahas RUU perampasan aset, banyak yang nggak masuk akal. Atau menurut kita banyak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan kalau teman-teman flashback di draft yang sebelumnya, itu bahkan yang pertama kali dilanggar dalam RUU sebelumnya itu asas legalitas. Jadi di situ disebutkan bahwa saat ini berlaku, maka pidana-pidana yang diduga terjadi sejak tahun 1989 itu bisa menggunakan undang-undang ini. Nah, itu kan Berarti nanti ini di apa ya, akan direncanakan untuk berlaku mundur ya, Pak? berlaku surut. Tapi itu yang lama. Untungnya di draft yang baru Untung. itu sudah dihapuskan. Ya, Baik, karena wow, sangat besar sekali dong kalau dari 19 berapa tadi, Pak? 89. Oh ya, itu udah lama banget. Ya. Baik, Pak. Nih, kalau menyambung dari tadi draft RUU perampasan asetnya, ini kita merangkum sedikit juga beberapa pasal yang kontroversial ya. Cuman ini nggak tahu nih, berarti di draft yang terbarukah atau draft yang masih lama? Jadi yang terbaru dan yang lama ini beda, lumayan beda jauh dan beda lumayan signifikan. Tapi nggak apa-apa. Baca aja nanti bisa aku tangkapin. Siap. Jadi di pasal 2-nya disebutkan bahwa perampasan aset tidak didasarkan pada penjatuhan pidana pelaku tindak pidana. Nah, ini bagaimana nih Pak penjelasannya? Karena kan yang kita tahu selama ini aset itu baru bisa disita kalau sudah dinyatakan seseorang ini melakukan tindak pidana korupsi misalnya. Nah, ini ada frasa tidak didasarkan pada penjatuhan pidana pelaku tindak pidana. Bagaimana Ya, Pak? jadi begini. Sebenarnya ide untuk RUU perampasan aset di berbagai negara memang tidak semua dalam satu undang-undang. Ada yang digabung dalam undang-undang tindak pidana korupsinya. Kenapa? Karena ide perampasan aset ini, RUU perampasan aset, ini asalnya dari UNCAC, United Nations Convention Against Corruption. Nah, di pasal 54 itu disebutkan bahwa itu negara harus consider atau mempertimbangkan perampasan aset tanpa pemidanaan. Ya, jadi memang ide asalnya adalah bisa merampas aset tanpa melalui proses pidana. Nah, di pasal 54 UNCAC itu disebutkan bahwa itu bisa dilakukan kalau misalnya orang yang dituduh melakukan tindak pidana atau memang jelas bahwa sudah ada aset tindak pidana yang dia pakai, itu misalnya di situ disebut meninggal, ya. Jadi di situ disebut consider taking such measure dan seterusnya yang in case in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, mati, absence, hilang, nggak tahu di mana, dan beberapa kasus lain. Jadi intinya RUU perampasan aset kalau di UNCAC itu didorong kalau misalnya ada kasus yang jelas-jelas bahwa ada aset yang diduga hasil tindak pidana atau tercemar, tapi orangnya nggak bisa dipidana, gitu ya. Itu ide awalnya. Makanya di yang tadi kamu sebut di pasal 2 itu dilakukan tanpa proses pidana. Jadi gini, di dalam sistem perampasan aset sebenarnya kan ada 3. Satu, perampasan aset secara pidana, criminal forfeiture. Kemudian yang kedua secara administrative forfeiture, dan yang ketiga adalah civil forfeiture. Nah, kalau yang selama ini kita kenal ya dari undang-undang yang ada di Indonesia, selain undang-undang tipikor ya, itu baru criminal forfeiture. Artinya orang misalnya salah ya, divonis hukumannya 5 tahun, denda sekian miliar, kemudian aset ini dirampas untuk negara. Kan biasanya begitu. Jadi bersamaan dengan putusan akhir. Itu namanya criminal forfeiture. Kemudian yang kedua, administrative forfeiture. Itu kalau misalnya melalui sanksi administratif.
Kalau di Undang-Undang Cipta Kerja kan sudah mulai didorong ke sana. Jadi pengenaan sanksi administratif dulu. Bisa nyita, bisa ambil alih, kemudian bisa pengenaan denda, itu namanya administrative forfeiture. Kemudian yang terakhir, nah ini dari common law memang. Ini namanya civil perampasan aset secara perdata. Nah, yang ada di undang-undang ini adalah yang ketiga tadi, perampasan aset secara perdata, tapi terkait dengan tindak pidana. Makanya yang tadi aku bilang di awal bahwa ini merubah tatanan hukum kita, karena ini undang-undang kalau dibilang gado-gado. Di sini ada pidananya, tapi di sini perdata. Jadi yang dirampas di sini adalah harus terkait dengan tindak pidana, walaupun tidak ada proses pidananya. Tapi melalui cara perdata. Nah, itu. Kasusnya kasus pidana, cuman cara penyelesaiannya menggunakan instrumen hukum perdata, begitu Pak? Instrumen hukum perdata. Makanya kalau banyak ahli hukum, bukan hanya di Indonesia, ini merasa bahwa ini melawan hukum gitu. Jadi yang selama ini kan dikenal ada namanya tuntutan terhadap orang, in person gitu ya. Tapi untuk undang-undang ini in rem, yang dituntut itu hartanya, bukan ke orang. Menarik, Ini menarik. undang-undangnya. Jadi kalau selama ini ada penyidikan, itu kan orang yang jadi tersangka. Ya, kalau ini enggak, ada harta ini yang ditarget. Nanti kalau ada orang yang ribut, merasa bahwa ini harta dia, silahkan nanti ajukan perlawanan atau bantahan di pengadilan. Tapi mekanisme di pengadilan juga mekanisme perdata. Nah sebenarnya kalau aku secara pendapat pribadi ya, memang kita harus hati-hati untuk menyusun undang-undang ini. Karena takutnya nanti abuse. Karena di sini teman-teman, bisa saya jelaskan singkat. Tadi kan dijelaskan bahwa pasal 2 ya, tidak didasarkan pada, apa tadi pasalnya coba sebutin? Perampasan aset tidak didasarkan pada penjatuhan pidana pelaku tindak pidana. Ya, nah, jadi dia bukan ke pelakunya, tapi dia ke asetnya. Nah, di undang-undang ini dinamis ya. Itu ada beberapa aset yang bisa dirampas. Jadi targetnya aset nih, targetnya barang, bukan orang. Ya, itu jadi perlu pemahaman kita. Itu aset apa aja yang bisa jadi objek di sini itu atau target di sini itu kalau aset yang diduga diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari hasil tindak pidana, ya. Walaupun yang sudah dialihkan, ditempatkan, dimanipulasi sedemikian rupa, itu bisa jadi target dalam undang-undang ini. Jadi aset hasil tindak pidana atau dari tindak pidana. Kemudian yang kedua adalah aset yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana. Ya, sarana. Alatnya juga berarti bisa dirampas juga ya, Pak? Bisa dirampas. Kemudian yang ketiga, aset lain dari pelaku tindak pidana sebagai pengganti. Misal kalau ada orang koruptor, lari, kemudian setelah dia korup, dia kabur ke Swiss ya. Dia tinggal di sana, aset cuci uangnya itu sebenarnya langsung ke Swiss. Tapi ternyata diketahui di Indonesia dia masih punya rumah besar yang nilainya sama dengan aset di Swiss. Maka itu rumah dia yang di Indonesia itu bisa dirampas. Kemudian yang keempat, barang temuan yang diduga dari tindak pidana. Jadi ketemu nih, wah ini punya siapa nih? Tapi ini kayaknya ada dugaannya connect ke gembong narkoba ini deh. Nah ini bisa dirampas. Nah ini sebenarnya untuk yang keempat, temuan ini sudah pernah terjadi, sudah ada putusannya juga. Ada waktu itu aset-aset gembong narkotika di Batam. Nah itu digunakan penyitaan aset tanpa adanya pelaku. Itu pakai tindak pidana pencucian uang. Nah, yang menarik adalah yang menurut saya ini perlu jadi catatan buat kita untuk
diskursus ini lebih diseringkan gitu ya, itu ada indikator. Tadi kan ada 4 jenis ya, tapi ini berlaku untuk semua benda enggak? Berlaku untuk semua aset? Enggak. Jadi ini hanya berlaku untuk aset yang nilainya paling sedikit 100 juta rupiah dan atau aset yang diperoleh dari tindak pidana dengan ancaman 4 tahun penjara atau lebih. Ya, jadi 2. Jadi 4 tadi asetnya, kemudian ini hanya berlaku untuk nilainya di atas 100 atau pidananya di atas 4 tahun. 4 tahun atau lebih. Nah, balik lagi tadi yang menarik, yang perlu banyak pihak bahwa ini melanggar HAM gitu ya. Karena kalau diungkap itu sebenarnya subjek yang bisa dipakai untuk RUU perampasan aset itu kalau misalnya kondisinya terdakwanya meninggal, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya. Nah, di RUU perampasan aset ini ditambah lagi. Jadi selain yang 3 tadi, terdakwa meninggal, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, ada tambahan. Tambahannya adalah sakit permanen. Oh. Terus yang kedua, ini yang menarik. Terdakwanya diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Jadi orang dinyatakan lepas, onslah, terus asetnya bisa dirampas lewat RUU perampasan aset. Jadi Berarti secara pidana dia nggak salah, tapi kok asetnya bisa dirampas. Padahal ini terkait dengan tindak pidana. Nah, ini kan menarik nih. Kemudian apalagi tambahannya? Jadi kan udah ada 2 tadi. Yang ketiga, perkara pidananya tidak dapat disidangkan. Atau yang keempat, ada aset-aset yang waktu di persidangan pidana, misalnya waktu di persidangan pidana berkekuatan hukum tetap, aset yang dirampas itu 10. Ternyata setelah dia divonis di penjara, masih ada ditemukan 5 lagi yang belum disita. Nah, itu bisa jadi target dalam undang-undang ini. Jadi Indonesia yang sebenarnya secara internasional cuma ada 3 model bisa penerapan RUU perampasan aset, di Indonesia ditambahin itu jadi 6. Jadi 7 ya, jadi 7. Gitu. bahkan ketika sakit permanen bisa dirampas asetnya ya, Pak. Bisa dirampas asetnya. Jadi ini yang menarik ya. Kadang justru kan makanya banyak orang menganggap ini melanggar HAM. Jadi dan yang membuktikan itu kan asetnya sendiri gitu. Padahal kalau dalam konsepsi HAM, satu ada asas praduga tak bersalah. Ya. Dia tidak bisa dinyatakan salah kalau kan berdasarkan putusan pengadilan. Nah ini dia udah dinyatakan salah dulu asetnya, padahal dia belum salah di pengadilan. Terus yang kedua, kalau teman-teman pernah dengar, rights to remain silent ya. Orang yang diduga itu boleh diam. Ya. Nggak boleh diam, boleh tidak memberikan keterangan apapun. Tapi kalau di sini, ini dia yang harus membuktikan sebaliknya. Berarti Ya kan? berlaku asas pembuktian terbalik, Pak, di RUU ini. Asas pembuktian terbalik. Jadi itu ya ada pembalikan pembuktian lah ya, reversal of burden of proof ya. Jadi justru bukan penuntut umum yang harus membuktikan si aset ini ternoda atau si aset ini tercemar, tapi justru misalkan si pemilik asetnya atau pihak yang keberatannya yang harus membuktikan, oh ini asetnya nggak tercemar, ini asetnya bersih gitu, Pak. Apa bagaimana, Pak? Jadi gini, memang ini yang menarik ya. Prosesnya di RUU ini, itu penyidik itu minta informasi ke berbagai pihak penyelidikan. Bisa ambil dokumen, berkas dari berbagai pihak. Kemudian dari hasil penyidikan, kalau memang ditemukan ada dugaan bahwa ini aset ini tercemar, ini dia bisa sita rampas. Ini kan konteksnya penyidikannya. Artinya yang berlaku adalah model pidana. Sistem pidana. Kemudian setelah lengkap P21, kasih ke jaksa.
Nah, setelah lengkap jaksa, biasanya kalau dari penyidik ke jaksa, jaksa ke persidangan kan jadi JPU, jaksa penuntut umum. Nah, kalau di undang-undang ini, jaksa ke pengadilan bukan sebagai JPU, tapi sebagai jaksa pengacara negara. Oh, karena dianggap asetnya ini milik negara ya, Pak? Karena ketika di persidangan yang berlaku adalah proses perdata. Oh iya. Jadi diawali dengan pidana, ada penyidikan, tapi pas di sidang jadi perdata. Ini makanya aku bilang ini gado-gado. Baik-baik. Dan Berarti hukum acaranya berbeda 100% dengan hukum acara yang selama ini kita kenal. jadi baik dari praktisi maupun pengamat hukum maupun para lawyer-lawyer gitu ya Pak, ini juga hal yang baru dan nanti sama-sama mengimplementasikannya berarti sama-sama baru nih Pak. Sama-sama baru. Baik Jadi menuntut ini umum dan lain sebagainya. benar-benar baru. Dan hukum acaranya juga, kalau ditanya apakah ini sama dengan hukum acara di perdata, misalnya tentang perlawanan eksekusi, beda jauh. Jadi ini makanya saya menyadari betul bahwa kenapa penyusunan RUU ini lama, karena ya memang untuk konteks hukum kita ini tidak mudah untuk meng-acknowledge ini sebagai bagian dari hukum kita. Oh ya, ternyata memang ada kerumitan dari sisi sistem hukumnya ya Pak. Karena kan yang beredar di masyarakat, kita lihat di berbagai media sosial, ini masyarakat banyak berpendapat bahwa RUU perampasan aset ini mandek karena takut para pejabat-pejabat di sana dimiskinkan karena asetnya bisa dirampas begitu saja, khususnya kalau kita melihat di pasal 5 ayat 2 ya Pak. Ya, coba. Izin saya sebutkan pasal 5 ayat 2 itu jadi apa namanya? Penegak hukum bisa melakukan perampasan aset di mana ada aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal-usul perolehannya secara sah. Nah, ini kan sangat terkait dengan kasus Rafael yang kemarin ya, Pak. Coba dibaca lagi. Oke, sebentar. Bunyi lengkapnya, selain aset sebagaimana dimaksud pada ayat 1, aset yang dapat dirampas berdasarkan undang-undang ini meliputi aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal-usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan aset tindak pidana yang diperoleh sejak berlakunya undang-undang ini. Ya. Jadi kalau Siti dan teman-teman, ini teman-teman lain kalau boleh ngomong juga silakan. Ya. Apa pandangannya terkait dengan pasal ini? Jadi di RUU yang baru, yang versi 2022, ini pasalnya tetap ada, tapi dimodifikasi. Tapi intinya sama. Coba, pendapat kalian apa? Apakah ini hanya berlaku untuk Rafael? Tentu untuk semua pejabat-pejabat ya Pak, yang mungkin bisa dilihat dari LHKPN-nya yang mungkin tidak sesuai dengan pendapatannya, nanti bisa dirampas seketika asetnya gitu. Sebenarnya kita bingung juga sih Pak gimana nanti praktisnya, cuman yang kita bayangkan adalah wah bener nih, jadi pejabat-pejabat yang korup-korup, pejabat-pejabat yang nakal-nakal, asetnya bisa disita aja langsung gitu. Apakah gitu Pak? Jadi gini, yang pertama kalian perlu tahu bahwa tindak pidana yang dimaksud sebagai hasil tindak pidana adalah Nggak apa-apa. Maaf. Oke. Oh, sebentar Pak. Termute Pak, maaf. Halo, Pak Fahrur, maaf, termute. Zoom. Halo. Ya, sudah. Ya, jadi perlu dipahami bahwa RUU perampasan aset tidak hanya diberlakukan untuk tindak pidana korupsi. Jadi
subjek yang ada di sini, subjek yang terkait dengan aset ya, memang yang dituntut aset, itu bukan hanya pejabat negara atau ASN. Semua warga negara, Pak. Semua warga negara. Jadi di penjelasan pasalnya, aset yang tidak diseimbang dapat diperoleh. Jadi kalau di situ disebutkan bukan pejabat ya, setiap orang. Terus di penjelasan pasal yang kamu sebut tadi, aset yang tidak seimbang dapat diperoleh misalnya dari LKHPN, laporan pajak penghasilan, dan surat pajak tahunan. Jadi kalau ini tidak di rearrange normanya, maka kalau pidana itu kan les scripta ya, apa yang tertulis. Ini bisa berlaku untuk kalian juga. Jadi ada orang pengusaha tiba-tiba kaya raya mendadak. Nah, bisa tuh aset. Kenapa nih bisa naik tiba-tiba hartanya? Bisa dipakai untuk dirampas. Nanti kalau dia nggak bisa buktikan dari mana, makanya bisa dirampas. Nah, ini makanya perlu ada rearrange atau penyusunan lagi untuk agar ini tidak jadi bola liar gitu. Nah, terkait dengan semangat yang selama ini masyarakat gaungkan gitu ya. Oh, kalau nggak sesuai hartanya berarti dari pidana untuk pejabat misalnya. Itu kalau diungkap, dasarnya itu sebenarnya bukan pasal 54 atau 53 yang tadi aku bacakan di awal tentang dasar perampasan aset. Tapi itu di pasal 20. Itu disebut dengan illicit enrichment. Jadi kalau sumber asalnya beda sekali. Kalau illicit enrichment itu pemidanaan. Jadi kalau ada pejabat atau penyelenggara negara atau ASN yang punya kekayaan yang naik signifikan, yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya, yang tidak bisa dijelaskan apakah itu pendapatan yang sah atau enggak, maka pejabat itu bisa dipidana plus hartanya disita. Harta yang tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini beda nih. Jadi RUU perampasan aset itu fokusnya ke aset, tapi kalau illicit enrichment itu fokusnya ke orang plus aset. Illicit enrichment itu pemidanaan, pidana yang berlaku. Tapi perampasan aset itu perdata yang berlaku. Nah, di berbagai negara, untuk kasus Rafael, itu biasanya ketentuan tentang illicit enrichment itu masuk di undang-undang tipikor mereka. Jadi bukan di aturan tentang non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa pemidanaan seperti RUU perampasan aset. Jadi ini agak dipaksakan masuk ke RUU perampasan aset karena di berbagai negara ini sebenarnya masuk ke undang-undang tipikor dan orangnya bisa dipidana. Oh, baik. Jadi sebenarnya ada beberapa ketentuan yang ada di UNCAC itu juga sebenarnya diterobos atau ditambah lagi ya Pak di Undang-Undang Perampasan Aset ini. Maksudnya kan semangatnya kan berawal dari kita meratifikasi UNCAC itu ya. Tapi ternyata Indonesia mungkin memodifikasinya lagi, ditambahkan tadi ketentuannya jadi 6, terus juga ini yang harusnya illicit enrichment, tapi ini nuansanya nuansa perdata yang hanya fokus ke aset. Menarik sih Pak. Ini ada tanggapan juga dari Pak Bambang Hari Adito. Katanya di sini bukannya justru membuktikan undang-undang perampasan aset bisa jadi mainan AHP ya. Bagaimana pendapat Bapak? APH. APH, maaf. Ya. Iya, jadi saya khawatir dengan kondisi sistem hukum kita. Mungkin teman-teman di sini yang sudah beracara atau pengacara atau pemerhati APH kita, ini mengerikan. Misalnya begini, di proses penyelidikan, di RUU ini, orang yang diminta untuk, misalnya ada informasi aset yang diduga terkait dengan tindak pidana ya. Nah, di sini penyidik akan cari tahu. Saat dia cari tahu,
orang yang diminta itu wajib untuk memberikan. Wajib untuk memberikan apapun yang diminta oleh penyidik. Ini mengerikan. Kenapa mengerikan? Dalam sistem hukum pidana kita, itu sebenarnya kita boleh untuk tidak kasih. Kalau dia mau ambil silahkan sita dulu. Saya berkali-kali sampaikan ke klien saya kalau ada urusan-urusan begini, polisi minta silahkan nanti saat pemeriksaan bawa dokumen A sampai Z lah. Itu saya bilang nggak usah bawa, nol, jangan kasih apa-apa. Kalau dia mau, silahkan dia sita. Karena beban pembuktian ada di dia. Nah di sini enggak. Itu wajib wajib siapapun yang diminta untuk kasih. Nah ini kan mengerikan. Kalau APH-nya tidak bertanggung jawab, itu dia cari tahu tuh semua tentang aset-aset orang. Padahal belum tentu ada dugaan kuat pidananya. Apalagi tadi disebutkan salah satu dasarnya lepas. Ada orang udah lepas dari pengadilan, dinyatakan itu bukan pidana, kemudian ada penyidik datang untuk minta berkas-berkas aset dia, perolehan harta dia, dan wajib dikasih. Ini kan mengerikan. Jadi saya khawatir memang kalau ini tidak disusun secara rapi, secara baik-baik, ini akan jadi senjata yang luar biasa bagi APH. Itu yang pertama di tahap penyidikan. Yang kedua, dulu di awal pembentukan ini, di naskah akademik maupun di draft sebelumnya, mungkin di 2019 juga masih begitu. Jadi di 2019 kalau nggak salah, itu Lembaga Pengelola Aset LPA. Mungkin Mbak Siti pernah dengar ya di situ, pernah baca ya. Itu ada di bawah Kementerian Keuangan, ada badan tersendiri. Nah sekarang di RUU yang baru ini itu nanti ada di bawah Kejaksaan. Memang secara teknis di berbagai negara itu badan tersendiri. Nah kalau di sini dia di bawah Kejaksaan, nanti aset-aset yang dirampas ini selama proses itu bisa digunakan, bisa dimanfaatkan, bisa dipinjam pakaikan. Jadi memang kalau tadi Pak siapa tadi yang sebutin Pak Bambang ya, memang ini kalau nggak disusun hati-hati bisa jadi mainan yang sangat luar biasa bagi penegak hukum. Powerful sekali aturan ini. Dan perlu jadi catatan, ini bukan hanya untuk tindak pidana korupsi ya. Jadi terkait tindak pidana yang dimaksud di sini, tindak pidana apapun. Jadi jangan menganggap bahwa ini hanya tindak pidana korupsi dan hanya menyasar pejabat atau ASN. Semua orang. Baik. Sangat mengerikan kalau tidak digunakan secara hati-hati. Makanya ya Pak, kalau kita dengar juga beberapa ahli hukum, kayak yang saya dengar ada ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, dari UII, Pak Muhazir, itu bilang kalau nggak salah beliau RUU perampasan aset ini memang sangat berbahaya, khususnya terkait dengan hak kepemilikan properti, karena kan di dalam Undang-Undang Dasar kita juga ada setiap warga negara, setiap orang itu punya hak atas propertinya dia gitu, punya hak atas aset yang dia miliki. Nah, ternyata benar-benar serem juga nih Pak. Kita kan selama ini berpikirnya, wow ini khusus kasus korupsi dan menyasar para pejabat-pejabat yang tanda kutip nakal. Ternyata ya semua warga negara, mungkin termasuk saya, kita semua asetnya bisa dikulik-kulik itu tadi kalau sama APH yang tidak bertanggung jawab itu tadi. Serem juga Pak. Iya, betul. Ini Pak, satu lagi, ini juga ada komentar dari Ibu Dwi Fitriani. Izin menanggapi mengenai RUU perampasan hak yang saat ini masih dalam pembahasan. Adanya RUU ini mengindikasikan bahwa penegak hukum gagal dalam menjalankan atau mengeksekusi atas putusan pengadilan dalam kasus tipikor, kepailitan, pencucian uang, dan lain-lain, sehingga membutuhkan lagi produk hukum RUU perampasan hak. Bagaimana Pak tanggapan Bapak? Jadi bisa jadi iya, bisa jadi enggak ya. Tapi untuk beberapa konteks adanya penambahan pasal, misalnya lepas dari tuntutan hartanya bisa dirampas, ya ini bukti kegagalan dan tidak bisanya penegak hukum menggunakan aturan-aturan yang ada. Contoh misalnya, di Undang-Undang Tipikor, itu kalau
terdakwa meninggal, itu hartanya bisa digugat ke ahli waris. Udah ada, sama dengan model ini. Tapi modelnya gugatan perdata biasa. Yang gugat juga jaksa pengacara negara. Di Undang-Undang TPPU itu bisa persidangan in absentia. Jadi harta yang diduga diperoleh tindak pidana bisa dirampas walaupun tanpa kehadiran terdakwa. Jadi secara sistem pidana instrumennya sudah ada walaupun memang tidak menjangkau seluas RUU perampasan aset. Dan kalau dari perspektif saya sebagai pengacara ya, itu saya kira ya dari aturan-aturan yang ada saat ini pun itu sudah sangat powerful. Penyidik bisa melakukan apapun. Cuma kalau kemudian penuntut tidak bisa membuktikannya di persidangan, ya berarti itu salahnya penuntut gitu. Jangan kemudian mencari cara atau celah pakai aturan lain gitu kan. Jadi kayak kurang gentle gitu. Memang dalam beberapa poin saya setuju, misalnya di RUU perampasan aset ada poin-poin, tapi saya kurang setuju kalau ditempatkan di RUU perampasan aset, misalnya illicit enrichment. Bagus itu aturan, wajib ada di berbagai negara sudah. Kalau nggak salah terakhir sekarang udah 70 negara yang menyusun itu. Itu wajib ada. Cuma kalau di RUU perampasan aset ini ada dan nggak dibuat hati-hati, ini bahaya sekali. Misalnya nih aku tanya ke Siti misalnya, handphone Siti yang lagi pegang handphone ya, detik ini ditanya dari mana duitnya, kalau udah kerja ya pasti juga macam-macam kan, bingung juga jelasinnya. Betul. Bisa jadi dari orang tua, bisa jadi dari pacar, bisa jadi ada gabungan dari gaji. Nah, untuk membuktikan bahwa benar dari pacar, benar dari gaji, benar dari suami, benar dari ada kerjaan sampingan, susah nggak untuk dapat bukti-bukti lama itu? Susah sekali, dan seketika terlintas di pikiran saya, kenapa saya harus ngebuktiin? Apa Nah, urusannya? Kenapa kalian nanya-nanya? Misalkan gitu, kenapa Bapak nanya-nanya ini HP saya gitu? iya, benar. Benar-benar, Pak. Jadi bahkan itu baru HP ya. Bagaimana kalau misalnya kamu udah punya perusahaan 5, aset ratusan miliar, yang pegang semua orang keuangan atau triliunan. Bingung nggak satu persatu untuk runut itu dari mana? Padahal bisa jadi ada satu dua yang ya memang dulu ada pernah ditransfer sama seseorang gitu kan. Seseorang itu udah nggak tahu di mana. Seseorang itu misalnya pelaku penipuan. Masa itu harus dirampas? Karena dianggap tercemar? Gitu. Baik. Ternyata RUU Saya di berbagai media mendukung adanya RUU perampasan aset karena memang penting, tapi harus hati-hati. Dan menurut saya apa yang dibuat dalam UNCAK itu sudah sesuai. Misalnya pelaku meninggal, melarikan diri, itu udah cocok gitu. Jadi nggak usah ditambah yang lain-lain lagi gitu. sakit permanen, terdakwa lepas ya, Pak. Yang lepas itu yang menarik. Itu luar biasa loh itu. Udah bahkan persidangannya misalnya dari tingkat pertama, banding, kasasi, di kasasi PK, dia dinyatakan lepas. Terus asetnya dirampas, padahal itu bukan dari tindak pidana. Lepas itu kan artinya bukan tindak pidana. Ya. Memang unsurnya terpenuhi, tapi bukan tindak pidana. Terus dirampas, padahal judulnya adalah terkait pidana. Gimana itu logikanya? Benar, Pak. Membingungkan juga sih, Pak. Ya. Nah, berbicara tentang rampas-merampas ini nih, Pak, ketika nanti kita ditanya asal-usul asetnya dan ujung-ujungnya akan dirampas itu, eksekusi perampasannya ini di tahap apa ya, Pak? Apakah ketika Dari awal. Dari awal sudah dirampas? Dari tahap penyidikan itu sudah bisa disita, bisa diblokir semua. Oh, dari awal sudah bisa di-freeze misalkan ya, Pak, atau sudah dinyatakan ini dirampas oleh... Ya. Dan prosesnya kan cepat. Nggak perlu panggil banyak pihak. Karena targetnya membuktikan bahwa
ini aset tercemar, udah. Kalau pidana biasa kan harus panggil dulu, benar nggak dia melakukan, siapa yang melihat, ada saksi nggak, ada alat bukti lain nggak, itu terus perlu ahli nggak, itu kan lama. Ini nggak ada, mengalir sekian dari sekian persen, udah dibekukan, dirampas. Di persidangan juga cepat nanti. Jadi benar-benar yang tadi Bapak sebutkan di awal ini gado-gado sekali dan benar-betul hal baru merubah tatanan praktis di dalam penegakan hukum kita saat ini ya Pak. Jadi nggak harus nunggu ada putusan pengadilan dulu, dia udah bisa langsung di-freeze, bisa langsung ibaratnya udah tidak dikuasai lagi nih sama si pemilik, udah disita kan. Betul. Dan pemblokirannya. Jadi kalau di penghentian sementara transaksi, kalau di Undang-Undang TPPU itu 5 hari. Kalau di sini 90 hari. Kamu misalnya punya perusahaan yang bisa gaji karyawan lah dari rekening itu, 90 hari di freeze. Bingung nanti gaji karyawan gimana. Kalau di TPPU masih ya 5 hari, masih masuk akal lah untuk menentukan bahwa ini hasil tindak pidana atau sarana tindak pidana. Tapi kalau 90 hari, 3 bulan karyawan gak gaji. Itu rumit sekali. Nah, izin Pak, ada juga pertanyaan dari Pak Febri. Izin bertanya, bagaimana RUU Perampasan Aset mengatasi risiko penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah atau APH dalam konteks pelaksanaan tindakan perampasan aset? Apakah ada langkah-langkah pencegahannya Pak di dalam RUU ini? Jadi di sini hanya mengatur bahwa yang merasa dirugikan bisa nuntut ganti rugi. Misalnya setelah dirampas, disita, nanti ternyata dibuktikan bahwa ini nggak benar, salah sita lah misalnya, yaitu pihak yang merasa dirugikan bisa nuntut negara, tapi negara ya. Hal ini sebenarnya sama dengan pra peradilan ya. Kita pra peradilan, penangkapan tidak sah dan seterusnya kan bisa nuntut negara juga. Nanti yang bayar Kementerian Keuangan. Cuma sayangnya, ya ini yang kemarin juga kalau teman-teman banyak diskusi saat pengacara Lukas NMB ditangkap karena menghalang-halangi penyidikan. Maksudnya begini, ini aparat penegak hukum salah, nggak diapa-apain. Paling cuma ditegur. Bahkan nggak ditegur sama sekali. Cuma kalau pengacara salah dalam menjalankan tugasnya, salah sedikit aja keliru, dipenjara. Nah ini kan nggak seimbang, padahal sama-sama APH. Harusnya, saya sepakat nih dengan Pak Febri nih. Ini kan powerful sekali ya. Kalau sampai dia salah, ya penjara juga dong. Gitu. Karena nggak macam-macam ini. Cuma sebenarnya di RUU ini tidak diatur demikian. Hanya sama dengan model di dalam pra peradilan ya, minta ganti rugi. Baik, langsung lanjut lagi Pak. Ini menarik sekali ternyata pembahasannya, antusias penanya juga dari tadi ada yang nanya terus. Dari masih dari Pak Febri Pak, ada pertanyaan kedua. Kriteria apa yang tegas ditetapkan untuk menentukan apa yang dapat diklasifikasikan sebagai aset ilegal yang layak disita? Ya, jadi di sini yang tadi aku sebutin, dia menentukan ada 5 ya jenis, yang awalnya 4 terus ditambah lagi. Jadi aset yang dari tindak pidana, kemudian digunakan sebagai tindak pidana, kemudian pengganti hasil tindak pidana yang tadi disebutkan, misalnya dia bawa ke Swiss, ternyata dia punya rumah di Indonesia. Kemudian barang temuan yang tadi contoh narkotika, kemudian yang pejabat negara, kalau maksud kita pejabat negara, tapi aturan yang sekarang itu semua orang, asetnya tidak sesuai dengan pendapatan atau penghasilan, kemudian benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Jadi ada 6 jenis aset yang bisa dikategorikan aset ilegal menurut aturan ini. Karena memang ini
masih dalam bentuk RUU ya Pak, dan kalau nggak salah ini belum dibahas ya Pak di DPR jadwal Belum, masih pembahasannya pemerintah, belum dikirim. belum dibahas. Mungkin kita juga sebagai masyarakat dapat memberikan masukan, dapat terus mengawal biar RUU ini niat baiknya terlaksana gitu tanpa ada sampingan-sampingan yang tadi kita khawatirkan bersama yang disalahgunakan oleh APH dan lain sebagainya. Ada lagi Pak pertanyaan dari Pak Budi Prasetyo dari UNS. Bagaimana implementasi perampasan aset apabila terpidana sudah tidak punya aset? Apakah dibenarkan jaksa mengajukan gugatan kepada ahli waris terhadap aset yang dirampas atas tindak pidana korupsi? Gimana Pak? Kalau ahli warisnya nih yang digugat gitu. Oke, yang pertama mana? Kalau nggak punya aset ya nggak bisa, karena memang ini targetnya aset ya. Kalau nggak punya aset, ya apa yang mau dirampas gitu kan? Jadi memang ini hanya berlaku untuk yang punya aset dan sifatnya juga bukan turunan ya. Maksudnya kalau ayahnya nggak punya aset lagi, ayahnya yang korupsi, anaknya usaha sendiri dapat aset, anaknya bisa nggak diambil hartanya? Nggak bisa. Jadi harus benar-benar terkait dengan korupsinya sendiri gitu ya. Sama dengan di perdata lah. Jadi nggak turun-menurun itu utang kan. Siapa yang berutang ya dia yang bayar, bukan anaknya yang bayar. Nah terus yang kedua, bisa nggak gugat ahli waris? Secara di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sejak tahun 1999 sudah bisa. Bukan baru sekarang. Jadi jaksa pengacara negara itu bisa menggugat harta hasil tindak pidana korupsi. Kalau misalnya ditemukan bahwa ada kerugian negara di situ. Atau misalnya tersangka meninggal dunia. Meninggal dunia sebelum putusan atau meninggal dunia saat proses. Jadi kalau di Undang-Undang Tipikor itu kalau nggak salah itu ada 4 jenis ya. Ada 4 jenis bisa gugat ahli waris. 1 dinyatakan bebas oleh pengadilan, artinya tidak pidana, tapi jaksa merasa bahwa oh ini kayaknya ada kerugian negara nih, walaupun ini bukan pidana, tapi kerugian negara ini ya dianggap kerugian perdata, maka si jaksa pengacara negara bisa gugat si pelaku ataupun ahli warisnya. Yang kedua, kalau pelaku meninggal selama proses. Itu bisa gugat juga. Jadi meninggal selama proses, artinya masih tersangka dia meninggal, itu gugat ahli waris. Atau yang ketiga, selama sudah disidang atau dalam penuntutan, terdakwa meninggal, maka bisa gugat ahli waris. Kemudian sebelum putusan pengadilan, itu juga bisa gugat ahli waris. Itu di pasal 32 sampai 34 Undang-Undang Tipikor. Jadi artinya bisa, dan itu sudah lama, sejak tahun 99. Baik, sepertinya pertanyaan dari Pak Febri cukup. Izin Pak, ada pertanyaan lagi dari Pak Bambang Hari Andito lagi terkait dengan perampasan aset. Apabila Undang-Undang Perampasan Aset versi ini disahkan, apa yang menjadi dasar pembuat undang-undang bahwa LHKPN dan SPT yang sifatnya pelaporan secara administrasi bisa menjadi dasar perampasan aset? Ya, ini menarik ya. Jadi kalau aku baca letterlah dari aturan yang ada sekarang, jadi ketika berbeda saja sebenarnya nggak bisa dirampas. Tapi kalau berbeda dari LKHPN dan SPT, naiknya secara signifikan, kemudian ada dugaan bahwa kenaikan ini tidak sebanding dengan pendapatan legal dia atau lawful income dia, pendapatan yang sah dia, maka baru bisa dirampas asetnya karena kenaikan yang signifikan. Jadi bukan serta-merta, oh beda nih SPT sama LKHPN dan hartanya, rampas. Enggak. Jadi indikatornya adalah, ini yang dari aturan yang ada sekarang ya. 1, beda.
kemudian naik signifikan, 3 tidak dapat dijustifikasi dengan pendapatan dia yang sah. Jadi tiga dasar inilah yang kemudian bisa jadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyidikan untuk perampasan asetnya si pejabat itu. Baik, jadi tidak serta-merta, oh ini beda langsung sita, nggak kayak gitu ya Pak. Ada dasar-dasar lain yang harus dipenuhi juga. Ya, jadi kalau diungkap juga demikian. Jadi harus ada increasing assets, signifikan, bahkan bukan cuma increasing, bukan cuma meningkat aja, tapi signifikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah. Baik, cuman Jadi kalau repot. beda doang, repot kita. Misalnya kayak kemarin, ada yang bilang, oh ini ada menteri, aku baca berita kemarin di Detik ya. Ada nih menteri yang nggak punya mobil dan motor. Menteri Dalam Negeri Pak Tito. Ternyata di rumahnya ada mobil dan motor. Nah, bisa nggak langsung pakai RUU perampasan aset? Ya, belum tentu gitu. Baik. Cuman nantinya repot juga ya Pak, ketika nanti masyarakat disuruh menjelaskan, membuktikan ini asalnya dari mana, ini asalnya dari mana. Karena kan bisa saja kita punya investasi yang kebetulan lagi mujur nilainya langsung melejit misalkan, atau ada usaha-usaha yang tiba-tiba keuntungannya banyak. Itu kan kalau harus kita jelaskan satu persatu, kayaknya repot juga ya Pak. Bagaimana Pak tanggapan Bapak? Pasti repot. Misalnya begini. Kripto ya. Dulu kripto itu 1 juta. Kita naruh 1 juta ya. Sekarang 1 juta itu bisa jadi puluhan miliar. Dalam kurun waktu tidak sampai 10 tahun ya Pak? Nggak nyampe, cuma 2-3 tahun. Terus apa lagi ya? Jual beli ya, jual beli itu kan kadang nggak ada batasnya, apalagi barang-barang mewah, lukisan nggak bisa dijustifikasi harganya. Karya Tapi seni gitu ya Pak? Iya, misalnya lukisan saya beli harganya dulu 500 juta misalnya, tiba-tiba orangnya meninggal, jadi limited nih lukisan. Bisa jadi ada orang yang nawar 50 M dalam waktu 2-3 tahun, kan bisa. Benar, kemungkinannya sangat besar seperti itu Kemungkinannya terjadi, sangat banyak sekali kemungkinan. Baik, jadi kayaknya emang diskusi tentang RUU perampasan aset ini tidak bisa sekali waktu, dan lebih menarik lagi kita bahas lagi berikutnya setelah ada perkembangan dari DPR, pembahasannya sampai mana, apakah ada pasal-pasal yang diganti atau bagaimana. Ini sangat menarik, harus kita perhatikan biar nggak aneh-aneh gitu justru. Karena semangatnya kan kita sangat optimis, sangat berprasangka baik kepada pemerintah, ingin memberantas korupsi itu tadi. Ternyata ini luas sekali, menyasar seluruh tindak pidana dan seluruh warga negara. Ya, betul. Izin Pak, ada pertanyaan lagi dari Pak Abdul. Ya, silakan. Izin tanya Pak, jika aset dari tindak pidana tipu gelap dilakukan sita pidana, namun ternyata aset tersebut sebelumnya adalah sudah terkait dengan jaminan sebagai pengembalian utang kepada kreditur terhadap utang-utangnya dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan. Kepentingan mana yang didahulukan ya Pak? Ini menarik lagi nih Pak. Ini sebenarnya di luar konteks diskusi kita ya. Iya. Cuma kalau di dalam norma hukum yang sebenarnya adalah sebenarnya kalau udah ada perdata pidananya nunggu nanti. Ini aku ngomong norma yang sebenarnya ya. Jadi ketika ada proses perdata maka pidananya ditangguhkan. Sampai ada Dalam telepon jenda kali pahak jauh panggul. Ya kan berangkat gede. Cuma nyatanya sekarang ya polisi sita-sita aja. Jadinya kadang dalam berbagai kasus kreditor itu nggak pegang apa-apa dan nggak dapat apa-apa. Maksudnya proses kepailitan nggak dapat apa-apa. Sebagai contoh misalnya kasus First Travel itu kan sudah ada homologasi itu. Ada perdamaian, ada aset sekian mau dibagi.
ternyata aset-aset itu masuk di berkas pidana semua, dirampas untuk negara. Proses homologasinya apa? Gigit jari. Nah, ini yang sebenarnya agak miris ya. Jelas bahwa sejak tahun 57 kalau udah ada proses perdatanya didahulukan. Tapi kenyataan sekarang ya semua jalan masing-masing. Sementara untuk kepailitan yang lebih powerful tetap polisi. Polisi punya sarana. Jadi nggak seimbang dan nggak sebanding gitu. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya, walaupun agak sedikit keluar konteks ya Pak. Sebelum menyambung ke pertanyaan Pak John Lubis, ini menarik juga Pak tadi mengingat yang Bapak sampaikan di awal, kalau ada orang korupsi misalnya, lalu asetnya dilarikan ke luar negeri, nah itu tuh tadi saya sempat mendengar penjelasan dari Bapak, nanti yang disita itu bisa saja aset yang ada di Indonesia untuk menggantikan aset yang dilarikan ke luar negeri itu. Ini apakah tidak bisa mengoptimalkan pengembalian aset yang ada di luar negeri, atau menggunakan aset yang ada di Indonesia ini hanya opsi kedua, Pak? Apa bagaimana? Jadi bisa dipakai dua-duanya. Oh, bisa dipakai dua-duanya. Jadi sebetulnya negara kita perlu MLE yang banyak ya Pak di negara-negara lain biar gampang gitu dibalikinnya, atau gimana Pak? Jadi kalau di undang-undang ini memang untuk aset di luar negeri itu dimungkinkan. Tapi sepanjang adanya perjanjian bilateral, ada hubungan baik dengan negara itu gitu. Tapi kan nyatanya kan tidak semua ada hubungan bilateral, ada resiprokal ya Pak. Resiprositas ya. Jadi, kan tidak semua ada gitu. Jadi bisa dipakai dua-duanya. Jadi kalau ada hubungan baik ya tetap yang disita adalah di negara di mana barang itu ada. Setelah sebelumnya ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi kalau aset di luar negeri di undang-undang ini itu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi kalaupun itu nggak ada, bisa diganti dengan aset dia yang ada di Indonesia. Ini kan sebenarnya agak-agak ngawur ya, cuma itulah aturan di sini. Gitu. Baik. Jadi memang sebenarnya niatnya baik ya Pak. Jadi kalau nggak ada aset dari luar negeri ini nggak bisa dibalikin karena belum punya perjanjian internasional dengan negara yang bersangkutan, kita bisa ganti asetnya seharga atau senilai aset yang dilarikan dari luar negeri itu ya Pak? Iya, betul. Ini ada tanggapan lagi dari Pak Juan Lubis. Ya. Lalu bagaimana dengan perampasan aset yang sudah dilakukan, yang mana hasil-hasilnya hampir kebanyakan tidak mencapai 10%. Ya. Ditambah lagi ongkos biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk para aparatur penegak hukumnya. Lalu bagaimana dengan, ada banyak nih Pak pertanyaannya, lalu bagaimana dengan para bandar narkotika yang mana jumlah aset mereka kebanyakan lebih banyak daripada para pengusaha atau bankir, begitupun dengan aset para bandar judi online dan sebagainya. Jadi sebenarnya kenapa saya bilang di awal di berbagai media, saya mendukung RUU ini karena masalah ini. Rata-rata di proses pidana itu yang dirampas itu paling 10%, bahkan bisa jadi di bawahnya. Makanya diperlukan adanya RUU ini untuk bisa menjangkau yang tidak bisa dijangkau di proses pidana. Jadi ya itu menjawab lah. Artinya dengan ada RUU ini, ya para bandar walaupun dia di proses pidananya hanya dirampas 10% misalnya, itu ke depan jaksa pengacara negara bisa nuntut harta-harta yang lain. Gitu. Jadi nggak kekhawatiran Pak Lubis ya, ini bisa terjawab kalau ada aturan ini. Karena yang kita dengar juga dalam menindak suatu tindak pidana korupsi khususnya ya Pak, apalagi tindak pidana korupsi yang besar itu ongkos untuk menindaknya itu ternyata mahal sekali ya Pak. Mahal sekali. Ya. Sedangkan yang tadi Bapak jelaskan
aset atau yang bisa dirampas dari tindak pidana korupsi ya sedikit banget. Jadi kayaknya berat di ongkos gitu Pak negara dalam hal ini. Ongkosnya gede, dapatnya nggak seberapa. Ya, dan kita juga nggak bisa menutup mata ya bahwa selama ini sudah banyak digembar-gemborkan di berbagai media, diskusi, bahwa ada oknum-oknum di penegak hukum juga yang bermain. Misalnya asetnya 10 yang bisa dirampas, disitanya 2, sisanya dibagi, kan banyak yang gitu. Baik-baik. Walaupun memang di proses pidananya harusnya bisa rampas 10. Cuma, ya udah bro, gimana? Ini ada, gitu. Oh ya. Banyak permainan-permainan yang bisa dimainkan ya Pak, terutama oleh APH. Terkait permainan diskusi orang harus begitu. ya baik. Terkait permainan-permainan ini Pak, sebetulnya aparat penegak hukum yang terlibat dari proses penyelidikan sampai nanti penuntutan itu apakah sama Pak dari kepolisian dulu lalu ke kejaksaan atau gimana? Soalnya kan nanti yang mengelola asetnya itu dari kejaksaan ya Pak, tadi yang Bapak jelaskan. Dari kejaksaan. Jadi untuk melakukan penyidikan itu di aturan ini ditentukan ya. Jadi itu bisa polisi, bisa kejaksaan, bisa KPK, bisa BNN, dan beberapa penyidik lain. Cuma untuk penuntutan, untuk pemberkasan untuk persidangan, namanya bukan penuntutan ya. Iya, betul. Itu adalah jaksa. Oh, berarti dalam hal ini tadi kan untuk penyelidikan ada banyak opsi, tapi jaksa juga termasuk ya Pak? Jaksa termasuk. Jadi sama dengan kayak kasus Tipikor kan, jaksa bisa jadi penyidik kan. Jadi jaksa dari mulai penyelidikan udah bisa terlibat langsung ke pemberkasan jaksa juga, nanti asetnya dikelola di kejaksaan juga. Apakah ini tidak rentan abuse of power nih Pak? Kalau dari awal tahapan udah jaksa terus, tanggapan Bapak gimana Pak? Ya bisa. Silakan disimpulkan masing-masing. Baik. Terkait pengelolaan aset ini Pak, izin bertanya lagi. Karena kan sebagaimana yang kita ketahui sebenarnya ada beberapa lembaga yang mengelola aset juga ya Pak. Kayak Kementerian Keuangan punya KPKNL, terus juga ada Rumbasan, dan Kejaksaan juga ada pusat pengelolaan aset. Nah, sebenarnya kalau menurut pandangan Bapak, dari 3 lembaga yang mengelola aset ini, apakah opsi lain selain dari kejaksaan ini lebih baik atau memang sudah tepat nih yang mengelola ini kejaksaan? Atau memang lebih idealnya kita punya satu lembaga baru? Bagaimana tanggapan Bapak? Sebenarnya kejaksaan bisa ya, dengan konteks kita saat ini. Cuma kalau di luar negeri sebagai perbandingan, itu banyak negara yang pakai lembaga sendiri. Lembaga independen, profesional, yang ngerti juga bisnis. Maksudnya begini, ini contoh nih kasus di Tipikor ya, itu banyak aset-aset mobil itu baru bisa dilelang 3 tahun setelah putusan gitu. Yang asetnya justru harganya menurun. Nah kalau di berbagai negara karena dia mikirin aspek ekonomi ya, jadi itu mobil dilelang dulu. Nanti hasilnya, kalaupun nanti dinyatakan tidak bersalah, tinggal dikembalikan duitnya. Nah, hal-hal itu sebenarnya tidak bisa dengan aturan kita saat ini. Jadi menurutku ya bisa aja jaksa tapi harus profesional, atau lembaga independen yang profesional yang mengerti ekonomi, dan pengelolaan asetnya dibuat lebih fleksibel. Jadi nggak harus putus dulu. Kan selama ini kan kalau di Indonesia yang boleh dilelang terlebih dahulu itu kalau takut rusak. Kalau aset-aset yang nggak takut rusak, ya nggak bisa diapa-apain gitu. Nah, harusnya jangan, karena takutnya harganya menurun. Jadi lebih ke ya siapapun oke, asalkan profesional dan mengerti keekonomisan suatu barang atau aset. Baik Pak. Jadi sebenarnya bisa-bisa saja ya Pak kejaksaan ya, cuman itu tadi harus profesional. Dan kalau kita berkaca ke negara lain sebenarnya ada lembaga khusus, cuman kalau emang kita bisa mengoptimalkan kejaksaan ini yang kita percaya bisa profesional, ya marilah kita pantau lah. Ya.
izin Pak, mungkin sebelum kita mengakhiri diskusi kita hari ini, tadi dijelaskan juga sama Bapak, sebenarnya dengan instrumen hukum yang ada saat ini, kayak tadi tentang aset narkotika, itu nggak ada pelakunya tetap bisa disita asetnya. Terus di Undang-Undang Tipikor juga kita bisa menuntut ahli waris. Undang-Undang Tipikor juga ada instrumen-instrumen yang sebenarnya hampir mirip gitu dengan undang-undang perampasan aset yang mau disahkan. Jadi sebetulnya apakah tetap RUU perampasan aset ini sedemikian urgent untuk disahkan, atau justru sebetulnya penegak hukum atau negara kita nih saat ini mengoptimalkan saja nih instrumen-instrumen hukum yang ada sekarang. Toh mau ada undang-undang baru atau undang-undang yang lama, kalau aparat penegak hukumnya nggak komit, apakah nggak sama aja, Pak? Bagaimana pendapat Bapak? Itu udah disimpulin sendiri. Jadi saya cuma yang ngikutin. Saya setuju dengan kesimpulan itu. Benar-benar. Tapi kita jadi bertanya-tanya lagi nih, Pak. Apakah benar RUU perampasan aset ini urgent atau enggak gitu, Pak? Dalam berbagai kasus memang urgent lah. Cuma kalau kita bertanya apakah ini satu-satunya solusi agar aset korupsi bisa dirampas, pelaku korupsi bisa dimiskinkan, jawabannya enggak. Dengan instrumen yang ada saat ini, itu juga sudah bisa. Pertanyaannya mau atau enggak. Mungkin satu lagi, Pak, pertanyaan terakhir dari Pak Juan Lubis lagi. Apa tidak sebaiknya dipantau langsung dari bank seperti di negara maju sehingga uang kotor dan sebagainya yang tidak bisa masuk tidak seperti sekarang para bandar narkotika dan bandar judi yang tetap masih bisa aman dan nyaman menaruh uangnya di bank. Bahkan gilanya mereka masih aman melakukan transaksi besar per detik bahkan menit dengan uang dari ratusan juta sampai miliaran seperti dalam penjara. Ya. Jadi dalam Undang-Undang TPPU kita udah dibahas tuh. Jadi di situ diatur tentang kewajiban dari penyelenggara keuangan perbankan untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK. Jadi setiap ada transaksi mencurigakan yang tidak sesuai profil itu pasti dilaporkan sama perbankan ke PPATK. Dari hasil laporan itu PPATK akan sampaikan ke aparat penegak hukum atau lembaga atau instansi terkait. Nah, setelah itu ditindaklanjuti atau tidak itu tergantung dari aparat penegak hukum atau instansi terkait. Makanya kalau teman-teman ikutin kasus Rafael atau kasus Kementerian Keuangan, itu dari tahun 2009 kalau nggak salah, sampai 2023, itu ada ratusan surat menyurat dari PPATK ke Kemenkeu. Cuma tidak ada yang direspon. Itu semua umumnya ya, selain umumnya itu adalah laporan dari penyelenggara keuangan, perbankan. Perbankan laporan ke PPATK, PPATK kasih ke Kemenkeu. Tadi balik lagi, jadi sebenarnya instrumen yang ada saat ini sudah cukup mampu untuk memberantas itu semua. Cuma pertanyaannya mau atau enggak. Memang dengan adanya RUU perampasan aset itu lebih powerful. Kerjaan penyidik itu lebih tidak susah. Kerjaan pengacara yang jadinya lebih banyak jadinya. Nah, harus membuktikan dalam waktu singkat bahwa aset ini tidak tercemar dan aset ini diperoleh dari harta yang sah. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Terima kasih Pak Lubis atas pertanyaannya juga. Mungkin kita akhiri di sini pertanyaan-pertanyaannya. Terakhir Pak, sebagai closing statement, mohon disimpulkan atau arahannya sebenarnya bagaimana urgensi dari RUU perampasan aset ini, dan kita nih sebagai warga negara harus bagaimana agar kita juga tidak terjerat dari bahaya-bahaya yang ada di RUU perampasan aset tersebut. UNCAK itu sudah ada sejak tahun 2003 kalau nggak salah, dan sudah kita ratifikasi di tahun 2007.
Dan di situ mencantumkan tentang perampasan aset tidak melalui pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture. Artinya perampasan aset tidak melalui proses pidana. Nah, artinya memang secara internasional ini dianggap penting dan urgent untuk mengantisipasi adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang mengakibatkan negara tidak mampu merampas aset tidak pidana korupsi karena misalnya pelakunya meninggal, pelakunya nggak ada, dan lain sebagainya. Artinya ini sangat penting dan urgent. Sudah hampir 20 tahun sejak aturan ini dikumandangkan di dunia internasional, kita belum ratifikasi dan belum atur. Nah, kalau dijawab penting atau tidak, sangat penting. Dan saya mendukung agar ini cepat disahkan. Tapi dengan catatan, ini lanjut ke pertanyaan nomor 2 tadi, apa yang harus kita lakukan? Pantau, ikutin, dan kasih kritik ke penyusun. Kasih masukan, kasih gambaran. Mungkin apa yang saya sampaikan hari ini nggak pernah dibahas di media. Tidak pernah dibahas atau disampaikan oleh pakar manapun, kecuali mungkin tadi yang masalah HAM itu ya. Selama ini yang ada di persepsi masyarakat bahwa RUU ini digunakan untuk menjerat aset-aset para pelaku seperti Rafael. Padahal nyatanya tidak sesederhana itu. Karena RUU ini sangat powerful. Kalau sebelumnya banyak menganggap bahwa TPPW itu undang-undang paling powerful di Indonesia, kalau udah ada RUU ini, maka ini lebih powerful daripada undang-undang TPPU. Jadi karena di sini menyangkut tentang adanya singgungan ke pelanggaran HAM, maka kita harus ikut terlibat aktif, kasih masukan, kasih tulisan, kasih pendapat, agar para penyusun, masyarakat tahu dan paham ada sisi positif dan sisi negatif dari aturan ini. Kalau aturan yang ada sekarang itu disahkan. Jadi diskursusnya dibuat lebih menarik, lebih intens, sehingga nanti aturan yang hadir itu bisa mengakomodir keinginan kita, bisa mengatur adanya aturan yang adil, dan ada kepastian hukum bagi semua pihak. Kalau aturan yang ada sekarang diundangkan, ini saya khawatir bahwa ini banyak orang yang jadi korban kriminalisasi melalui aturan ini. Baik, Jadi terima kasih. saya ke depan menyaranin ya, juris sering-seringlah buat diskusi demikian. Hasil hari ini juga dibuat dalam bentuk rilis atau tulisan gitu, sehingga masyarakat bisa baca. Baik, terima kasih Bapak. Insya Allah akan kami buatkan rilisnya terkait dengan hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Nanti teman-teman peserta juga bisa melihat record dari Zoom kita pagi ini di YouTube Juris Police Institute, dan nanti rilisnya akan kita share juga di media sosial Juris Police Institute. Kepada Pak Fahrul Dalimunte, terima kasih banyak atas kesediaannya meluangkan waktu dan mau berdiskusi dengan sangat dekat dengan kita semua dengan berbagai pertanyaan dari para peserta webinar. Terakhir, sebagai cindramata dari Juris Police Institute, kami menyiapkan sertifikat elektronik kepada Bapak Fahrul Dalimunte sebagai narasumber yang telah memberikan kita pemahaman terkait RUU perampasan aset ini. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Mbak Siti, terima kasih. Izin Bapak, kami dari Juris Police Institute sangat bangga dan sangat senang sekali Bapak yang kita biasanya lihat di televisi ya Pak. Ini sekarang kita sama-sama di Zoom nih langsung. Wah, kita sangat senang. Semoga kedepannya di acara Juris Police Institute berikutnya Bapak bisa berkenan membersamai kami lagi di diskusi-diskusi yang lainnya. Terima kasih banyak, senang diskusi begini. Waktunya panjang sehingga bisa sama-sama sharing lah ya. Terima kasih Bang. Terima kasih Bapak. Kepada Pak Fahrul Dalimunte, apabila ada kegiatan lain dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom. Kepada teman-teman peserta yang lain diharap stay terlebih dahulu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak, sehat selalu. Kepada teman-teman peserta, jangan lupa untuk
screenshot kehadirannya ya nanti untuk kebutuhan absensi. Jadi nanti absensinya diminta untuk melampirkan screenshot agenda kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dan ditunggu recordnya di YouTube Juris Policy Institute. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang lain agar tidak ketinggalan agenda-agenda serta diskusi-diskusi yang diselenggarakan oleh Juris Policy Institute. Terima kasih semuanya. Saya Nur Halimah dan panitia Juris Policy Institute mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk link absensi akan kami bagikan di grup ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, karena biasanya kalau di-share di chat masih banyak yang minta juga di grup, jadi nanti sekalian di grup aja ya. Jangan lupa di screenshot ya teman-teman untuk absensi. Sudah boleh izin live Zoom, Mbak? Iya sudah, Mbak. Kalau udah di screenshot udah boleh ya, nanti link absennya kita kasih di grup. Ya baik, makasih. Terima kasih. Teman-teman kalau sudah screenshot kehadirannya boleh langsung leave dari Zoom, kita sudah selesai agenda diskusinya.